Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 286 calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Saya Rita Prawitasari dari SMKN 1 Propo. Saya Febri Handoyo dari SMKN 1 Propo. Saya Abdul Hamim dari SDN Jambringin 1 Propo. Terima kasih banyak kepada support sistem kami, yaitu Bapak Muhammad Agung Santoso sebagai fasilitator dan Bapak Solan Arif sebagai pengajar praktik. Pada kali ini kami akan mendemonstrasikan praktik coaching pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rita, Hamim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Hamim sama Bu Rita? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Bu Rita katanya mau melakukan coaching ini ya? Iya, betul Pak. Dengan Pak Hamim sebagai coachnya. Coaching. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Pak Hamim juga baik ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini Bu, hari ini saya ingin melakukan observasi nih Bu terhadap praktek coaching yang akan Ibu lakukan. Ada 3 tahapan ya Bu ya. Jadi nanti pengamatan saya itu dari pra pelaksanaan coachingnya itu, kemudian nanti ketika pelaksanaan, dan terakhir ketika pasca pelaksanaan dari coaching itu sendiri. Nah sebelum kita mulai coaching nih Bu, saya mau tanya nih. Kira-kira coaching seperti apa yang ingin Ibu Rita lakukan? Saya akan menggunakan alur tirta Pak. Tetap sesuai dengan aturan gitu ya. Ada tujuan, Ya. tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian berkaitan dengan tadi Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Dari 3 kompetensi coaching itu, present, mendengarkan aktif, dan membuatkan berbobot. Saya ingin mengembangkan yang ketiga itu Pak, membuat pertanyaan yang berbobot. Membuat pertanyaan bobot. Yang kedua tidak perlu dikembangkan. Kalau mendengarkan, insya Allah saya mendengarkan. Mendengarkan. Ada saya orang yang pendengar. Kita juga udah ada penuh ya. Oke, baik. ya pertanyaan ini aja karena pertanyaan itu adalah kunci dari, mungkin untuk mencari solusi dari permasalahan si coaching. Bagus. Oke Bu, tanpa berlama-lama langsung saja Ibu melakukan coaching pada coach ya Bu ya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamim. Gimana Bu Rita kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hamim. Gimana Pak Hamim kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah saya lihat Ibu Rita lagi santai. Iya betul. Kebetulan saya sekarang lagi kosong gitu Pak. Iya. Ya, sepertinya ada sesuatu yang berbicara dengan saya. Ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu Rita. Iya. Saat ini saya lagi bingung ini Ibu. Bingung bagaimana maksudnya Pak? Begini Bu Rita, besok anak-anak akan mengikuti lomba OSN di SMKN Propo. Nah, tapi sampai sekarang persyaratan administrasi belum bisa terpenuhi. Oh begitu. Ya. Oke. Sekarang dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Pak Hamim dapatkan? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh begitu. Kalau Ya. boleh saya tahu nih, apa kelengkapan administrasi yang belum lengkap itu Pak? Yang belum lengkap itu Ibu, siswa yang mengikuti lomba itu belum punya kartu NSN. Artinya kartu NSN itu belum di-print sama operator. Oh, jadi siswa yang mau ikut lomba belum mencetak NISN. Kira-kira kendalanya apa ya Pak? Kok sampai sekarang belum dicetak? Operator sekolahnya saat ini lagi sibuk Ibu. Belum lagi saat ini lagi mempersiapkan simulasi pelaksanaan AMBK. Jadi saya agak sungkan untuk minta tolong ke operator Ibu. Oh, operatornya sibuk, gitu ya? Iya. Kira-kira seberapa pentingnya sih
kartu NISN ini Pak? Kok sampai Pak Amin rasanya sampai bingung banget seperti ini? Ya penting sekali Bu, kartu NISN itu kan bisa digunakan untuk mendata usia murid yang mengikuti lomba. Nah juga kalau tidak ada kartu NISN tersebut, dianggap gugur oleh panitia. Oh, berarti penting sekali ya Pak. Kira-kira Pak Amin punya solusi nggak dari masalah ini? Gimana ya? Ya mungkin saya akan minta bantuan ke operator sekolah untuk mencetakkan kartu NISN tersebut. Oke, berarti Pak Amin minta bantuan operator sekolah gitu ya. Apa kira-kira Pak Amin bisa memastikan bahwa hal ini akan berhasil dengan menemui operator? Nah itu dia Ibu. Saya akan coba dulu menemui operator. Saya akan nanti disuruh untuk mencetakkan, cuman kalau nanti operatornya lagi istirahat. Seperti itu. Oke. Kira-kira nih, selain operator mungkin siapa lagi yang bisa membantu untuk mengatasi masalah Pak Amin ini? Mungkin saya akan minta bantuan ke Ibu Novi. Beliau kan guru senior di sekolah saya. Jadi dia mungkin bisa menemui operatornya untuk langsung mencetakkan kartu NISN murid saya yang mengikuti lomba itu. Wah, ide yang bagus itu Pak. Kalau perlu nanti saya akan minta bantuan kepala sekolah Ibu. Minta bantuan kepala sekolah untuk langsung mencetakkan kartu NISN tersebut karena itu sangat penting. Oke, betul Pak. Yang pertama tanya minta sama operator ya, kalau nggak bisa sama Bu Novi. Ya. Terus kalau nggak bisa juga minta bantuan kepala sekolah. Langsung ke kepala sekolah. Iya. Oke. Kira-kira nih bentuk komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Saya akan segera mengurus kelengkapan administrasi tersebut karena itu akan murid yang akan gugur Ibu kalau tidak ada itunya. Iya betul Pak. Ya. Baik Pak Amin, kira-kira kapan nih? Oh, tadi sudah segera ya? Akan segera. Lalu siapa yang dapat mendukung Pak Amin dalam hal ini kira-kira? Ya seperti biasa Ibu, dalam hal ini pastinya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, yang pastinya operator, juga nanti bisa ke wali murid untuk membantu dalam hal ini. Oke, siap Pak Amin. Ini ya, saya sebagai rekan Pak Amin siap nih, siap membantu kapan aja Pak Amin butuhkan gitu ya. Terus kira-kira jika saya pengen tahu nih kelanjutannya sudah disiapkan apa belum, ini kira-kira kapan nih saya bisa tahu kabar beritanya Pak Amin? Sesegera mungkin saya akan memberikan kabar atau informasikan kepada Ibu Rita terkait hal ini. Oh, bisa penasaran loh Pak? Ya, siap Bu. Oke, siap. Sip Pak Amin, semangat ya. Terima kasih Bu. Sudah selesai Bu? Selesai ya? Ya sudah. Bagus sekali coaching yang Ibu lakukan pada coaching tadi. Coaching juga sepertinya sudah menemukan jawaban dari permasalahannya. Sekarang saya mau bertanya ke Ibu Rita. Kira-kira ada nggak yang perlu ditingkatkan menurut Bu Rita dalam coaching kali ini sebagai coach? Kalau menurut saya kalau namanya belajar tiada henti ya Pak, jadi harus tetap terus belajar terus. Nah di sini saya masih harus membiasakan ya tadi itu yang keterampilan yang ketiga, saya masih harus terbiasa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan bobot itu ya. Apa yang Ibu lakukan Ibu supaya Ibu Rita bisa meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tadi? Belajar lagi, terus belajar. Belajar sepanjang hayat Ibu. Sepanjang hayat. Itu pertanyaan bobot. Ya. Selanjutnya Ibu mau tanya ke siapa ya? Supaya bisa meningkatkan pertanyaan bobot ini. Ya mungkin nanti saya bisa praktek ke murid atau mungkin sesama rekan itu misalnya lalu saya praktekkan. Karena selama ini memang saya sebagai pendengar ini Pak, jadi pendengar tapi saya selama ini memberi solusi. Nah dalam aktivitas coaching kali ini ternyata coaching itu tidak memberi jawaban. Jadi nanti saya akan merubah cara saya dalam memberikan solusi ke teman, tapi saya menggunakan praktek coaching
dengan memberi pertanyaan berbobot sehingga si coach bisa menemukan solusi dari masalah. Iya, benar sekali Bu. Jadi coaching itu sebenarnya kalau kali ini yang sesuai dengan aturan kita hanya menuntun untuk coaching supaya menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, terima kasih atas waktu bersedia diobservasi. Ya. Saya juga terima kasih Pak Febri. Ya. Terima kasih Bu buat Pak Amin sebagai coaching. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin sekian pertemuan kita untuk kali ini. Saya menunggu lagi supaya bisa mengobservasi berita ini ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, Bapak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik ya, alhamdulillah semoga selalu baik. Oke, pada kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya, di mana Pak Amin bertindak sebagai coach, kemudian saya sebagai observer dan Pak Febri sebagai coaching, gitu ya. Oke, sebelum dimulai saya akan menjelaskan dulu ada 3 tahapan pada proses kali ini, yaitu pra observasi, observasi, dan pasca observasi, gitu ya Pak. Ya. Pak Amin sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Amin kembangkan pada praktik coaching kali ini? Begini Bu, dari 3 kompetensi coaching itu kan ya ada kehadiran penuh, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dalam hal ini yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Pak Amin ingin mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot, gitu ya. Lalu kira-kira apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Amin capai? Saya ingin proses ini berjalan lancar, sesuai rencana, dan nanti Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, siap. Biar tak panjang-panjang, saya persilakan Pak Amin dan Pak Febri untuk melakukan praktik coaching. Persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Rita selaku observer. Assalamualaikum Bapak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Luar biasa Luar Bapak ya. biasa. Begini Bapak, kemarin saya dengar dari Bapak Muhsin, Bapak katanya mau menemui saya. Iya, benar Pak. Karena ada hal yang ingin saya omongin di sampah dari kemarin. Oh gitu Pak. Iya. Iya ya. Kebetulan hari ini saya lagi nyantai nih Pak. Bagaimana kalau rencana Pak Febri kita laksanakan sekarang ya? Oh beneran nih, gak apa-apa nih Pak. Bapak, hari ini saya lagi nyantai, lagi free nih Pak. Ya alhamdulillah nih kalau begitu Pak. Ya. Ya jadi ini Pak, saya tuh mau ngobrolin Pak tentang permasalahan saya di kelas ini Pak. Jadi kalau di kelas itu murid-murid saya itu cenderung kurang motivasi untuk belajar Pak, terutama di pelajaran teori Pak. Jadi supaya mereka di praktek itu motivasi belajarnya itu kurang gitu Pak untuk kedua aspek itu gitu. Kalau yang pertama praktek sih oke, tapi kalau teori itu mereka masih kurang Pak. Jadi murid-murid Bapak lebih senang ke langsung praktek Pak ya? Ya nggak tahu apa yang penting langsung praktek gitu aja Pak. Ya. Nah, terus dari percakapan kita kali ini Pak Febri, apa yang ingin Bapak Febri dapatkan? Ya, jadi saya ingin mencari solusi Pak. Bagaimana cara saya untuk mengatasi siswa-siswa ini supaya motivasi belajarnya itu meningkat di kedua aspek ini Pak, baik aspek yang teori itu kognitif ataupun aspek yang praktik psikomotornya ini Pak. Iya. Terus dari sekian lama Pak Febri menjalani proses dengan murid-murid Pak Febri, apa yang sudah Bapak Febri lakukan selama ini? Nah, ini yang saya lakukan selama ini langsung kondisional di situasi itu Pak ya. Jadi saya langsung memberikan banyak praktik sih Pak. Saya selama ini mengikuti keinginan siswa gitu Pak. Jadi berbanyak praktek. Kadang Pak ini teori terus Pak, padahal teori baru jelaskan sedikit tuh Pak. Langsung mau praktek, ya saya langsung mau praktek Pak. Jadi supaya mereka nggak malas gitu Pak. Jadi
yang penting mereka nggak malas belajarnya, jadi saya langsung praktek, kemudian saya sisipkan teori di situ. Tapi tetap saja Pak, siswa ini tidak bisa maksimal gitu Pak prakteknya. Ya. Tetap Pak ya, tetap murid itu lebih senang ke praktek langsung Pak ya. Iya. Nah terus dari yang Bapak Febri lakukan selama ini, kalau dari penilaian kira-kira kalau dari 1 sampai 10 sudah mencapai berapa? Sekarang saya masih di angka 6 Pak. Di angka 6? Iya, masih rendah Pak. Soalnya Iya. memang minatnya itu loh Pak, motivasinya ini masih kurang sekali Pak. Jadi saya perlu benar-benar mencari solusi Pak atas masalah ini Pak. Iya. Terus maunya Pak Febri maunya di angka berapa Pak? Maunya saya di angka 8 Pak. Di 8. Iya, di 8. Terus apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi? Jadi rencananya nanti saya akan melakukan pembelajaran yang berbeda Pak. Jadi saya akan membuat model pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis project Pak. Jadi siswa harus ada teori dulu supaya mereka bisa praktek gitu Pak. Karena kalau nggak bisa teori ini maka nggak bisa praktek gitu Pak. Iya. Harus ada penekanan gitu Pak. Mungkin selain yang Bapak jelaskan tadi masih ada lagi Pak? Iya, sebelumnya itu juga koordinasi dulu Pak sama guru-guru yang ada di sekolah, mungkin yang pernah melakukan pembelajaran project based learning ini, ataupun juga kasus yang sama seperti saya dan bagaimana cara mengatasinya begitu Pak. Kemudian juga mencoba mengubah model pembelajaran saya, mungkin yang awalnya itu kaku saya kasihkan ice breaking atau apa gitu Pak. Jadi supaya siswa itu bersemangat gitu Pak. Semangat Pak ya. Terus dalam hal ini menurut Bapak apa dan siapa yang bisa membantu? Ya tentu saja tadi Pak yang saya sampaikan itu pasti kepala sekolah dukungannya. Iya ya pasti ya, untuk siswa supaya bisa termotivasi. Kemudian juga butuh dukungan rekan-rekan sejawat Pak, teman-teman guru, bagaimana memecahkan masalah seperti ini, karena sepertinya hampir di semua kelas ada Pak. Gitu. Iya. Terus dari rencana yang akan Bapak laksanakan, terus bagaimana caranya supaya saya bisa tahu perkembangan yang terjadi Pak? Nanti untuk tahunya saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Hamid. Oh siap. Siapa tahu nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi Pak. Jadi setelah diskusi kita ini saya akan langsung mengeksekusi rencana yang disampaikan Pak Hamid tadi. Nah jalan apa tidaknya nanti kita obrol lagi Pak. Siapa tahu nanti dari obrolan kita Pak Hamid bisa memberikan pertanyaan, bisa membrainwash otak saya Pak, supaya menemukan solusi-solusi itu Pak. Oh gitu Pak ya siap. Saya akan sebisa saya akan membantu Pak Febri menangani masalah yang ada. Mungkin setelah ini mungkin ada lagi yang mau Bapak bicarakan misalnya? Sudah Pak, sepertinya sudah selesai. Saya sudah puas nih Pak, udah kenyang ya. Oh sudah Pak ya. Sudah baik, terima kasih Pak. Iya sama Pak. Saya berterima kasih Pak, bukan sampai. Oh gitu Bapak ya. Karena yang punya masalah itu Bapak ya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Berarti Bapak sudah merasa puas Pak? Iya puas. Baik. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berguna buat kita pribadi dan untuk rekan-rekan sejawat juga, untuk murid-murid kita juga. Ya, siap Pak. Baik, saya akhiri sampai di sini Pak Febri ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ini sekarang ponsel ketiga ya Pak, kita ada di pasca observasi. Gimana perasaannya Pak Hamid setelah melakukan praktik rutin dan Pak Febri? Saya merasa lega, saya merasa senang, saya merasa plong, Ibu. Oke. Terus menurut Pak Hamid nih, kira-kira prosesnya udah sesuai belum dengan alur tirta? Kalau menurut saya prosesnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan alur tirta, karena di situ tujuannya sudah tercakup, terus rencana aksi juga, tanggung jawab juga, semua sudah mencakup alur tirta.
Iya, sesuai dengan nilai saya nih, semuanya muncul dengan sangat baik sekali. Iya, ya seperti itu. Terus terkait kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, apakah sudah terlihat atau ada peningkatan? Sudah ada dan sudah ada peningkatan Ibu terkait yang saya ingin tetap tingkatkan itu adalah tetap memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan kita memberikan pertanyaan yang berbobot, kita bisa otomatis bisa lebih mengetahui dengan sebenarnya permasalahan yang dialami oleh kuci, dan kuci itu nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Kira-kira langkah selanjutnya menurut Pak Amin dalam rangka meningkatkan kemampuan coaching ini, gimana langkah selanjutnya? Saya akan banyak berlatih. Saya akan banyak belajar dan akan meningkatkan kemampuan yang saya punya. Saya akan banyak berlatih juga, ya, banyak berlatih dengan Pak Febri, dengan Bu Rita juga. Yang sekiranya nanti bisa meningkatkan kemampuan yang saya miliki seperti itu. Oke. Ya, semangat terus ya, Pak Amin. Semangat ya, Ibu sama-sama. Assalamualaikum Bapak Febri. Waalaikumsalam Pak Amin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Amin? Alhamdulillah sehat. Begini Bapak Febri, saya akan melakukan proses observasi terhadap pelaksanaan coaching yang akan Bapak Febri laksanakan. Iya Pak. Cuman dalam hal ini pada pelaksanaan coaching kali ini saya akan bertindak selaku observer Bapak. Iya Pak. Nah, jadi sebelum saya mulai coaching ini ada 3 tahapan yang akan kita tempuh, yaitu pra observasi dan pasca observasi. Iya. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang akan Bapak Febri laksanakan. Siap. Cuman Bapak Febri, dalam pelaksanaan coaching kali ini apa nih yang akan Bapak Febri tekankan dalam proses pelaksanaan kita kali ini? Jadi pada pelaksanaan coaching kali ini Pak, Ya. saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur diletak. Oh, Jadi jadi ada tujuan, kemudian identifikasi dari masalah, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawabnya itu kita tekankan Pak. Seperti itu. Baik, dari 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang Bapak lebih menekankan? Untuk kompetensi coaching sendiri ada 3 Pak ya. Ya. Ada 3, yakni kompetensi kehadiranmu, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi itu adalah memberikan pertanyaan bobot. Untuk kompetensi ini yang saya tekankan adalah memberikan pertanyaan bobot. Memberikan pertanyaan bobot, iya Pak. Nah, terus kalau boleh tahu, saya tahu Pak, alasannya kenapa memilih itu Pak dari ketiga kompetensi yang ada? Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, dengan melatih kompetensi memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak, itu kita bisa istilahnya mengeluarkan segala pemikiran potensi yang dimiliki oleh coach itu untuk menemukan masalah mereka Pak. Ketika pertanyaan kita berbobot bagi mereka. Oh gitu Pak. Iya. Nah, ya baik. Saya doakan semoga prosesnya berjalan lancar Pak ya. Siap, terima kasih Pak. Dan proses coaching ini bisa Bapak mulai. Oh ya. Dan saya berharap nanti proses antara coach dan coaching sesuai dengan yang diharapkan. Siap, terima kasih Pak Amin. Selamat Pak Febri. Waalaikumsalam. Ini mau datang juga Pak. Iya. Jadi boleh nggak nih Pak? Oh enggak, Bu ini Pak Amin sebagai observer saya. Oke. Kalau nggak sibuk boleh nggak saya Oh boleh silakan mau tujuannya itu. Saya mau curhat nih. Iya silakan. Bagaimana? Saya mau curhat nih Pak. Saya mengalami kesulitan di kelas saya. Kesulitannya apa ya Bu kalau boleh tahu? Jadi pada saat proses pembelajaran itu ada siswa yang tertidur di kelas Pak. Ada siswa yang tertidur. Iya. Kenapa Bu siswanya tertidur? Bu Rita sudah tanya atau bagaimana? Kalau kata teman-teman sekelasnya itu Pak, katanya dia main HP sampai pagi. Jadi sampai subuh itu baru berhenti.
Kemudian dia tidur, nah pas jam sekolah itu dia masuk, tapi di kelas tidur lagi, ya. melanjutkan tidurnya. Sekarang emang sering seperti itu Bu kasusnya, terutama siswa laki-laki Bu ya. Iya, betul. Sering sekali kasus seperti itu. Jadi Ibu, tujuan kita berbincang-bincang hari ini apa ya kira-kira? Ya saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya gitu ya Pak. Jadi biar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan baik, dengan lancar gitu Pak. Jadi tujuannya Ibu Rita itu ya Bu, untuk anak-anak itu supaya bisa mengikuti pembelajaran secara aktif gitu Bu ya, dengan supaya lancar begitu Bu ya. Nah, berkaitan dengan tujuan Ibu Rita ini nih, apa saja sih yang Ibu Rita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu sebutkan di awal tadi, siswa yang ketiduran tadi di kelas itu bagaimana? Kalau selama ini selalu saya siram Pak. Siram? Wah kejam sekali Bu Rita siram. Kalau nyiram air serba gitu. Udah dicipratin Pak, dicipratin. Tapi yang itu Pak, tetap tidur malah kayak keenakan gitu Pak, dicipratin bangun dan tidur lagi. Tidur lagi. Jadi seperti selesai. Oh iya. Malah keenakan Ibu. Iya malah keenakan. Ada lagi yang Ibu Rita lakukan? Sempat pernah juga saya kejar, ayo bangun, ayo bangun. Malah keenakan lagi begitu ya. Malah keenakan gitu. Iya. Saya khawatirnya kalau satu anak tidur dibiarkan, saya khawatirnya menyebar ke yang lain. Itu tidur dibiarin sama berita, nah seperti itu Pak. Jadi akhirnya kan nggak kondusif di kelas. Iya betul sih Bu. Nah seperti itu kalau dibiarkan. Berkaitan dengan ini, strateginya Bu Rita dalam mengatasi siswa yang tadi Bu ya, dengan menciprat, kemudian dengan minjit-minjit. Nah itu kalau berdasarkan skala penilaiannya nih Bu, berbicara dengan skala penilaian, kita berbicara tentang skala penilaian dari rentang angka 1 sampai 10 nih Bu Rita. Kira-kira yang sudah Ibu Rita lakukan untuk mengatasi kelas tersebut itu dalam pengkondisiannya itu berada di nilai berapa? Kalau saya kasih nilai sekitar 6 gitu Pak. Karena anak tersebut biasanya pagi jam pertama yang tidur. Jadi kalau siang mungkin dia sudah segar, sudah sempat lari-lari sama temennya. Tapi kalau pagi jam pertama itu sudah KO deh. Sudah KO. Udah ngantuk. Iya. Jadi seperti itu ya. Terus nantinya Bu Rita harapannya ke nilai berapa ya? Kalau bisa ke nilai 8 Pak. Jadi semua siswa itu semuanya bisa aktif mengikuti proses pembelajaran. Nah ini berhubungan dengan cita-cita mulia Bu Rita nih, dari 6 ke angka 8 nih. Ini Bu Rita apa nih rencana-rencananya? Kalau rencana saya itu saya pengen konsultasi sama wali kelasnya Pak. Karena kan mungkin wali kelas lebih tahu gitu ya, pribadi anaknya, keluarganya bagaimana. Jadi saya pengen konsultasi ke wali kelas terlebih dahulu. Jadi ke wali kelas dulu Bu ya, karena yang menangani kelas tersebut gitu ya. Ada lagi Bu Rita? Ada Pak, saya akan melakukan home visit. Jadi paling enggak saya konfirmasi ke orang tua, apa sih yang dilakukan anak ini semalam? Kok sampai di kelas dia tertidur gitu. Iya, betul. Mungkin orang tua juga lebih tahu pastinya ya kondisi anaknya di rumah. Betul. Jadi karena home visit ya Bu ya, home visit, kemudian menanyai, ada lagi? Menurut saya yang utama itu adalah saya ingin berbicara dengan adik-adik dan anak tersebut Pak. Jadi saya pengen memanggil anak tersebut, ajak bicara, kemudian komunikasi sebenarnya apa sih yang terjadi, kok sampai di kelas dia tidur, semalam ngapain. Jadi rencana-rencana Bu Rita bagus sekali ya Bu ya, mantap ya. Jadi apa sudah Bu Rita lakukan sebelumnya itu mantap, dan ditambahkan dengan rencana aksi ini mantap sekali kalau terlaksana dengan baik nantinya. Nah kedepannya Ibu Rita apa nih yang akan dilakukan? Kalau saya yang urgent yang harus pertama kali saya lakukan, menurut saya ingin bicara dulu Pak dengan anak tersebut. Kemudian selanjutnya baru saya mungkin menyamakan gitu ya, menyamakan persepsi dengan wali kelas. Terus minta bantuan juga terhadap guru BK untuk melakukan home visit. Itu mungkin. Jadi tanya, terus kemudian tanya ke anak yang bersangkutan, kemudian walas ke BK ya Bu ya. Bagus. Terus ini kapan dilaksanakan? Saya mau cepet Pak.
Jadi biar masalah ini cepat selesai gitu, karena ini sudah berlarut-larut ini. Saya sudah nggak mampu saya. Jadi biar cepat selesai, jadi semuanya juga biar semangat. Jadi saya berharap ini segera diselesaikan. Ya, semoga cepat segera terselesaikan ya, sehingga bisa menular ke kelas-kelas yang lain kalau misalkan ada kasus yang serupa begitu Ibu. Menarik nih Ibu, tapi saya juga ingin tahu nih kelanjutan dari penanganannya Ibu Rita ini gitu. Nah, kira-kira bisa Bu saya mengetahui progres dari apa yang Ibu Rita lakukan? Bisa Pak. Jadi mungkin nanti saya kasih waktu 1 minggu, saya coba dulu menjalankan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian nanti 1 minggu berikutnya saya akan cari lagi Pak Febri. Luar biasa sekali. Saya menunggu dicari Ibu Rita lagi. Terima kasih Ibu Rita. Ibu sudah mau diobservasi sama saya. Sebenarnya itu Ibu Rita juga butuh bantuan ya sebenarnya. Iya. Ya, Ibu Rita juga berterima kasih. Iya, benar. Saya bisa sama Pak Febri yang udah menuntun saya, ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Iya. Terima kasih untuk waktunya dan Sama-sama. solusinya. Kita sama-sama berterima kasih. Jadi saya tidak sabar ya Bu untuk bertemu lagi setelah minggu depan Ibu melaksanakan aksi-aksinya. Baik Ibu, saya akhiri Bu ya bersama Ibu. Assalamualaikum Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri. Sama-sama Bu, Ibu bisa melakukan tugas selanjutnya. Siap. Baik Pak Febri, sudah ya. Nah, prosesnya berjalan lancar Pak ya? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Ya, cair juga sih Pak. Lancar dan jaya Pak ya. Ya. Setelah proses kucing tadi yang Bapak laksanakan sama kucingnya, perasaan apa yang Bapak rasakan? Perasaan saya sangat bahagia Pak, sangat senang karena di sini saya bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah saya pelajari tentang teknik coaching sendiri Pak. Dan kemudian juga saya berhasil menuntun untuk coach saya, ya Ibu Rita itu menemukan solusi dari permasalahannya. Karena biasanya beliau Pak yang suka beri pertanyaan gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Terus dari kompetensi kucing yang ada itu Bapak, apakah dari pelaksanaan tadi sudah mencakup semuanya? Alhamdulillah sudah Pak untuk kompetensi coaching diri sendiri yang sudah saya lakukan tadi sudah ada kehadiran penuh. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif dari coach tadi, dan untuk pertanyaan berbobot insya Allah sudah saya laksanakan juga karena ini terbukti si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh gitu. Jadi kalau saya tanya dari ketiga kompetensi tadi yang Bapak tekankan itu apa Bapak? Kalau dari saya pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya, pertanyaan. Iya. Terus sekarang yang saya tanyakan, bagaimana caranya Bapak meningkatkan kompetensi yang Bapak punya? Kalau saya meningkatkan kompetensi yang saya punya, ya tentu saja kita harus banyak berlatih Pak ya. Untuk berlatih coaching sendiri. Mungkin setelah pertemuan kali ini dengan Bapak saya melakukan coaching, Bapak mengobservasi, mungkin saya nanti akan latihan bersama dengan rekan-rekan sejawat, dengan murid juga, seperti itu. Oh gitu Pak ya. Baik, Pak Febri, Bu Rita, pertemuan kita saya kan cukup sampai gini aja. Semoga apa yang kita lakukan dari awal tadi sampai sekarang bisa menambah keilmuan kita, dan apa yang kita dapatkan dari pertemuan kita ini bisa berguna dan bermanfaat buat kita dan juga buat rekan-rekan sejawat kita. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa Bapak. Bu Rita